Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan kios pedagang buah di Pasar Cinde, Kota Palembang terbakar. Diguyur hujan deras, jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Oku Selatan dengan Lampung amblas. Untuk antisipasi kenaikan harga dan penimbunan sembako jelang akhir tahun, pemerintah Kota Palembang bersama Polda Sumatera Selatan akan memantau setiap pasar di Palembang. Kebakaran melanda Pasar Cinde, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Belum diketahui penyebabnya, namun puluhan kios hangus terbakar. Minggu malam, api melahap puluhan kios pedagang buah di Pasar Cinde, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir 1, Kota Palembang. Besarnya api membuat personel damkar, warga, serta pemilik kios yang berusaha memadamkan api kewalahan. Belum lagi angin kencang yang menyebabkan kobaran api dengan cepat merambat ke kios lain. Untuk meredam amukan si jago merah, pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari salah satu kios. Api menyebar dengan cepat membuat atap bangunan Pasar Cinde ambruk. Hingga saat ini pemerintah masih selidiki penyebab kebakaran. Mereka juga mendata jumlah kios yang terbakar serta kerugian pedagang yang terdampak untuk menentukan penanganan dan bantuan kepada para korban. Kita cari tahu apa penyebabnya, kesengajaan atau kelalaian atau ada hal lain. Ketiga, kita harus pikirkan nasib pedagang. Mereka harus tetap bisa mencari rezeki. Apa upaya kita Pak untuk memikirkan nasib pedagang? Karena bisa segera rekonstruksi kalau api sudah padam dan sudah terinventarisir berapa pedagang yang terkena, kita akan segera bantu. Kebakaran Pasar Cinde sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet karena beberapa pengendara berhenti untuk melihat peristiwa ini. Yanwar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Hujan deras menyebabkan sebuah jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Lampung amblas sepanjang 50 meter. Diduga tebing penahan jalan atau pondasi yang berada di tepi jurang tidak kuat menahan derasnya derusan air hujan. Jalan ambles sepanjang 50 meter terjadi di jalan provinsi yang berada di Desa Simpang Sender Utara, Kecamatan Buai Pematang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bahkan jalan yang ambles memakan hampir separuh badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Lampung. Jalan ambles disebabkan karena pondasi tanah tergerus air setelah wilayah ini diguyur hujan deras selama lebih dari 4 jam pada Minggu pagi. Warga yang akan melintas harus ekstra hati-hati, mengingat jalan yang amblas tepat berada di tepi jurang sedalam 100 meter. Jika tidak segera diperbaiki, jalan akan terputus dan warga pun terancam terisolir. Sementara agar jalan ini dapat dilintasi kendaraan, pemerintah provinsi akan melakukan pelebaran di sisi kanan jalan. Sampaikan bahwa di ruas Simpang Sender terjadi longsoran baru. Sekarang Dinas PU Bina Marga Provinsi sedang melakukan pelebaran, tanggap darurat melakukan pelebaran di sisi kanan jalan dengan menggunakan agregat, kelas agregat, agar lalu lintas kendaraan ke Muara II ke Simpang Sender atau Simpang bisa berjalan. Longsornya jalan ini mengundang pertanyaan warga, sebab jalan ini baru saja diperbaiki pada tahun 2021. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang bapak dan anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi karena terlibat pembunuhan terhadap pria yang masih kerabatnya. Diduga pembunuhan ini dipicu permasalahan pembagian uang jaga jembatan darurat yang tidak merata. Bapak dan anak ini merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan kerabatnya sendiri bernama Edwin Andrin.
Korban tewas setelah menderita sejumlah luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Polisi meringkus kedua tersangka saat bersembunyi di rumah keluarganya di Desa Simpang Pendagan 1, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk digelandang ke Mapores Ogan Komering Ulu Selatan. Meski berusaha kabur, namun polisi yang melakukan pengepungan dengan mudah menangkap keduanya. Diduga kasus pembunuhan ini dipicu permasalahan pembagian uang jaga jembatan darurat yang berada di Desa Simpang Pendagan tidak merata. Kasus pembunuhan ini berawal saat tersangka Mulyadi terlibat keributan dengan korban setelah menerima uang pembagian menjaga sebuah jembatan darurat pada 24 November lalu. Keduanya pun terlibat perkelahian sehingga anak pelaku ikut melakukan pengeroyokan dan menikam korban berulang kali. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong akibat banyak mengeluarkan darah. Ini mereka mengalami peristiwa keributan antar mereka, kemudian korban E ini ditusuk oleh kedua orang tersangka. Korban E ini mengalami luka tusuk sebanyak kurang lebih 4 tusukan yang mengakibatkan korban kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia di klinik atau rumah sakit Ismadana. Luka korban berada di dada sebelah kiri, dada sebelah kanan masing-masing 1 tusuk dan juga di lengan kiri 2 tusuk. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi setelah melakukan penembakan pada tetangganya sendiri yang berprofesi sebagai seorang supir truk. Diduga kasus ini bermotifkan dendam pribadi karena korban kerap mengejek dan mengolok-olok pelaku. Anti alias Kantil diringkus polisi dari Reskrim Polres Ogan Komering Ilir. Kejahatannya terungkap setelah beberapa waktu lalu melakukan penembakan yang menewaskan seorang supir truk bernama Edi Musanto, warga Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Manang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasus pembunuhan sadis ini dipicu persoalan dendam pribadi antara pelaku dan korban. Pelaku mengaku kerap diejek dan diolok-olok oleh korban. Puncaknya saat bertemu di sebuah jalan desa, korban hendak menyerempet sepeda motor pelaku dengan truk miliknya. Pelaku yang tidak terima lalu menghentikan truk korban dan menembaknya sebanyak 3 kali. Pelaku merasa dendam kepada korban karena sering diolok-olok sehingga pelaku dendam, dan pada hari kejadian pelaku bertemu dengan korban yang menurut pelaku bahwa korban akan menyerempet motor dari pelaku. Kemudian pelaku melakukan pengejaran dan melintangkan sepeda motornya di depan kendaraan truk yang dikemudikan oleh korban. Sebelumnya warga desa Sungai Ceper Darat digemparkan dengan penemuan jasad Edi Musanto di dalam kendaraan truknya di tepi jalan desa pada Sabtu 26 November lalu. Korban tewas mengenaskan dengan 3 luka tembakan di tubuhnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi selanjutnya masih dari kasus pembunuhan. Polisi akhirnya mengungkap misteri pembunuhan seorang mahasiswa yang jasadnya dibakar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pelaku tidak lain adalah teman korban sendiri yang ingin menguasai harta benda korban termasuk sebuah mobil. Ingin menguasai harta milik Febri Setiawan, Haidar yang merupakan rekan korban sesama mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang, nekat hingga menghabisi nyawa korban. Ia pun kini harus berurusan dengan jajaran Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan tembakan. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan mengajak korban bertemu di kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir. Sesampai di lokasi, korban langsung ditodong pelaku dengan menggunakan sebilah sangkur. Namun karena melakukan perlawanan, korban pun ditikam berulang kali hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku pun secara sadis membakar jasad korban dan membuangnya di Desa Giri Mulyo, Kabupaten Oku Timur.
si korban melakukan perlawanan sehingga si tersangka menusuk korban mulai dari punggung ya, yang sempat pisau itu atau sangkur ini menancap di punggungnya, dan setelah si korban ini lemas baru si tersangka mencabut lagi dan menusukkan pisaunya ke perut daripada si korban, sehingga akhirnya si korban meninggal dunia. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang hasil penjualan mobil korban digunakan pelaku untuk membeli miras dan obat terlarang saat pesta hiburan malam di kampungnya. Buat menghadiri acara di daerah 8. Acara apa itu? Organ. Buat apa duitnya di organ itu? Buat minum, buat mabuk. Terus buat apa lagi? Hah? Buat minek. Sebelumnya warga desa Girimulyo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digemparkan dengan temuan mayat pria tanpa identitas dengan kondisi mengenaskan di tepi jalan pada 23 November lalu. Tubuh pemuda yang belakangan diketahui bernama Febri Setiawan itu penuh luka bakar di sekujur tubuhnya hingga gosong. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.